narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Lili Suryani SHMH. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM. Jadi nanti beliau akan memberikan beberapa hal materi tentang bagaimana sosialisasi menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru tahun 2020. Mohon teman-teman atau saudara-saudara menyimak dengan baik materi yang dibawakan oleh Ibu. Kemudian nanti setelah itu mungkin ada sharing atau tanya jawab. Demikian pengantar dari saya. Mungkin saya persilakan saja kepada Ibu untuk Jadi ini suatu kelebihan yang kami apresiasi kepada teman-teman dari PPK telah mengajak warga mengikuti kegiatan sosialisasi ini, tidak lain untuk memberikan pemahaman. Walaupun saya tahu bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian yang hadir pada kesempatan ini mengikuti kegiatan sosialisasi sudah banyak tahu tentang informasi pilkada kita. Saya tahu itu. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa tahapan yang berjalan sekarang adalah tahapan kampanye. Ya, telah ditetapkan pasangan calon, dan setelah pasangan calon ditetapkan 3 hari setelah mereka ditetapkan, maka pasangan calon ini melakukan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam hal menerima uang. Memberi dan menerima itu sama sanksinya. Kalau di pileg kemarin, yang memberi saja yang terkena sanksi, yang menerima tidak. Tetapi kalau di pilkada ini, kita mengikuti pilkada Kecamatan Baru Semanginpang itu boleh dikata nihil pelanggaran yang terjadi. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan tidak terjadi pelanggaran apapun. Ya, ini pelanggaran seperti ini yang sangat kita hindari. Jangan sampai kita menerima uang, kita berpikir tidak ada yang lihat tapi ternyata ada orang yang mengintai kita tidak sadar. Ya, jadi 2 pelanggaran yang terjadi, dan resikonya orang yang tadinya dihukum ini bisa diskualifikasi walaupun suaranya besar, walaupun suaranya lebih banyak. Sangat besar resiko. Ya. Nah, sambil berjalan ini saya ada pertanyaan. Adi, ada berapa pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU dan siapa saja nama yang calon tersebut? Silakan yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Tampil di sini. Nomor 1 Mudassir Hasrigani dan Aksamap Bebas? Bukan, ya silakan. Ambil tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertanyaan Ibu, ada beberapa calon bupati dan wakil bupati yang ada di Baru itu ada 3. Nomor urut 1 Bapak Mudassir Hasrigani dengan Muhammad Aksa Kasim. Nomor 2 Bapak Insinyur Serbi Salem SI dan Bapak Askamap P. Dan nomor 3 Bapak Haji Malkan Amin dan Andi Salahuddin. Ya. Oke, makasih ya. Itu ya, dari organisasi atau dari mana? Bukan Ji dari tim? Bukan. Tim pasti tidak tahu. Ya, tadi saya minta kepada Pak PPK-nya yang terlibat jadi peserta bukan PPS dan bukan dari tim paslon. Ya, tim paslon. Silakan Pak Andi Nadir. Langsung dibagi saja, dikasih saja. Ya, silakan Pak Awal datang terima maskot. Jadi maskot kita KPU inilah ciri khas Baru. Karena kita tidak tahu, kita punya budaya lokal di Baru, sehingga ini yang kami ambil pilih. Ini kami pilih maskotnya, karenanya ini yang dikenal orang-orang dari yang lewat di Baru. Tidak ada ciri khas Baru, jadi ini yang kita pakai. Beda dengan Pangkep misalnya jeruknya banyak, jadi dia pakai maskot jeruk.
selayar dia pakai ikan karena di sana kepulauan dia pakai maskot itu. Ya, silakan adik-adik silakan saja. Ya, berdiri dulu ya. Nah, ini maskot kita sekali lagi maskotnya Tugu Payung ya, semua tidak ada yang pasti kenal semua. Kenal. Ah, ini tugunya dan ini ciri khas kita, ini desain yang kami buat yang bercirikan bahwa KPU Kabupaten Baru siap berpilkada. Ya. Jadi beruntung awal ya. Makasih atas partisipasinya, telah menyampaikan secara keseluruhan kepada warga Mangempang bahwa ada 3 pasangan calon yang telah ditetapkan. Nomor 1 Mudatsir dan Aksa Kasim. Nomor urut 2 Pak Sodi Saleh dengan Pak Aska Mape. Nomor urut 3 Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum. Jadi 3 pasangan calon inilah yang akan berkompetisi meraih suara-suara orang-orang di Mangempang yang sudah cukup umur untuk memilih, untuk mendapatkan suara yang terbanyak. Jadi yang suara yang terbanyak nanti akan duduk. Makanya saya minta kepada masyarakat, berapa orang yang hadir di sini kita pakai sistem multi level, ya. Berapa yang hadir 40 yang hadir ke sini di sini hari ini, besok sudah tersampaikan ke 80 orang bahwa pilkada kita sudah dimulai dengan 3 pasangan calon tadi yang sudah ditetapkan. Ya, saya berharap kemudian yang 80 orang tadi lagi menyampaikan ke 40 orang lagi, berarti sudah 120. Kemudian bersambung lagi, bayangkan kalau ini sudah tersampaikan secara keseluruhan, masif kawan-kawan dan warga dari Mangempang ini menyampaikan informasi ini, yakin dan pasti bahwa tidak satu pun yang tidak mengetahui bahwa kita akan berpilkada. Ya, yakin dan pasti bahwa semua mereka tahu bahwa kita akan pilkada. Nah, tanggal berapa orang pilkada? Ya, bersamaan semua jadi satu hadiahnya. Data yang mana mau dikasih, ya. Nah, kemudian tahapan yang berproses sekarang adalah tahapan data pemilih. Ada yang tahu syarat-syarat orang bisa memilih? Silakan. Tak apa-apa. Orang salah itu pun tidak ada yang dihukum. Orang yang salah dalam menjawab tidak ada yang dihukum. Tapi salah dalam berbuat, semua yang diatur dan dilarang kemudian kita langgar, itu baru dihukum. Tapi kalau salah dalam berkomentar forum-forum seperti ini tidak ada sanksinya. Silakan, Bu. Ya. Namanya Bu, nama Bu, dari mana? Ya, nama saya Ramayani dari Mangempang. Persyaratan pertamanya umur 17 tahun ke atas, warga negara Indonesia, berKTP penduduk setempat. Ya, apalagi? Bukan Polri. Bukan PNS atau Polri. Bukan Polri. TNI. Oke, makasih ya. Yang pasti jawaban untuk pemahaman itu sudah dipahami. Silakan adik-adik diserahkan itu adik-adik. Ya. Ya. Saya kira yang jelas bahwa yang sudah berumur 17 tahun itu sudah punya hak untuk memilih. Bukan kewajiban ya. Harus dibedakan hak dan kewajiban. Kalau kewajiban berarti mutlak harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan mendapatkan sanksi. Ya. Nah, ini dia yang menjadi, ya silakan gantian Maki Pasdar. Ya, terima kasih Bu atas partisipasinya, luar biasa pertemuan kita hari ini. Jadi catatan akte pernikahannya, ya. Kemudian KTP-nya kan dilihat, ada suami istri kan, ya. Nah, kemudian yang kedua, selain yang sudah cukup 17 tahun, warga negara yang dibuktikan dengan KTPL. Jadi KTP sekarang tidak ada lagi KTP manual, ya. Nah, saya kira semua yang hadir di sini sudah semua didatangi sama PPDP. Sudah ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Dari penduduk mana PPK-nya? Berapa OJPD-nya Mangempang? Ya? 4.000 lebih. Nah, kita berharap dari 4 cocok jika itu 4.000. Ya, saya kasih gambaran. Pasangan calon yang terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membagi-bagikan uang, ada 2 hal yang dia dapatkan. Pertama, dia sudah akan kena sanksi baik yang menerima dan memberi. Yang kedua, pada saat mereka terpilih, kalaupun terpilih, maka yang pertama dia lakukan adalah mengembalikan semua uang yang telah dibagi-bagikan ke kita. Ya toh? Mana ada orang yang mau bagi-bagi uang tidak mau kembali? Tidak masuk akal. Pasti yang sudah dia bagi-bagikan itu dia hitung dulu. Jadi harusnya pembangunan itu harus terbangun tahun ini
Tetapi karena uang yang dibagi-bagikan belum kembali dia punya modal, harus dulu uangnya dikumpulkan. Kalau sertifikat bisanya ada di Pegadaian, ada di bank, maka itu harus dulu ditebus, baru pembangunan dilakukan. Atas luangan waktunya hadir ke tempat ini untuk sekedar sharing dalam pelaksanaan pilkada kita tanggal 9 Desember 2020. Ya, kita berharap mudah-mudahan tidak ada orang yang datang memilih lebih dari satu kali, dan mudah-mudahan tidak ada orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Karena kalau ini terjadi, yang pertama pidana bagi orang yang datang memilih, yang kedua bisa dilakukan pemilihan ulang. Bukan main anggaran lagi, di mana kita ambil anggaran? Sementara anggaran dikasih ke daerahnya satu kali Bu pemilihan. Kalau terjadi yang begini, di mana kita ambil anggaran? Ya, di baru pernah terjadi di apa namanya yang di luar itu yang SMP, SMA, SD ya. Tuh, ya kemarin kan terjadi tuh, satu orang mewakili 7 orang memilih. Dia wakili tante, bapaknya, mamanya, neneknya. Ini yang KPPS sudah disampaikan kepada Bawaslu. Pengawas TPS pada saat itu bagaimana? Bisakah tidak bisakah ini memilih? Ya, karena terjadi kesepakatan, masuklah ini mencoblos. Dia cobloskan tuh. Yang sebenarnya penggunaan hak suara itu hanya 1 kali di TPS dengan tiga kali. Ya, jangan sampai terjadi. Jadi saya hanya menyimpulkan saja larangan-larangan yang menjadi ketentuan dalam undang-undang pelaksanaan pilkada kita, karena ini menjadi sorotan Bawaslu. Bawaslu tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar dia akan kena semprit dan dia akan dipanggil untuk disidang. Jadi jangan sampai Bu ya, karena sudah mungkin saya sampaikan ke keluarga yang lain resiko-resiko yang bisa terjadi ketika ini dilakukan. Kalau ada yang mau ajakin Bu, kalau dia sekedar datang sosialisasi tidak apa-apa. Jadi bedakan ki money politik yang memberi dengan menerima, ya bedakan ki. Kalau dia kumpulkan orang kemudian dia keluarkan uang untuk makan-makan, itu bukan money politik. Ya, apa mau nama orang kudu dulu, nah itu memang kewajibannya untuk memberikan makan. Ya. Kalau untuk memberi transport itu tidak boleh dalam bentuk uang. Kalau dia mau kasih kendaraan untuk jalan silakan. Itu menjadi catatan. Itu aturan-aturannya di kampanye Bu, terlalu pelik. Ya. Ini lagi. Alat peraga kampanye yang beredar sekarang ini ukurannya dan jumlahnya terbatas Bu. Ya. Untuk pasangan calon, untuk baliho itu hanya 5 per paslon yang kami cetak. 15 dengan 3 pasangan calon. Kemudian umbul-umbul itu 20 per kecamatan per paslon, berarti 60. Untuk spanduk hanya 2 per desa per paslon. Nah 55 desa di baru kali 2. Kemudian bagaimana nih kalau ada di rumah-rumahnya orang terpasang alat peraga baliho, umbul-umbul dan spanduk, tidak masalah. Tetapi dengan catatan baliho dan spanduk atau umbul-umbul yang terpasang di rumah orang harus izin tertulis dari ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian atau adik-adik sekalian dan kawan-kawan sekalian. Harus ada izin tertulis. Dan ingat ki bahwa alat peraga yang dipasang itu betul-betul sesuai dengan ukuran yang telah disampaikan oleh KPU. Baliho yang terpasang itu yang kita sudah fasilitasi ukurannya 3x5, itu besar sekali. Jadi kalau ada yang terpasang di rumah atau di bawahnya itu bukan baliho, itu dipasang sendiri, tidak boleh. Ya, ini menjadi pemahaman-pemahaman supaya disampaikan kepada tim paslon atau yang keluarga-keluarga yang datang ke rumah bertanda untuk menyampaikan ini. Ingatkan ke itu supaya kita sama-sama menjaga tidak terjadi pelanggaran. Ya, ada pertanyaan Bu? Ya.